Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertenang diri untuk mendengarkan roti hidup dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sitorus dengan judul Di Antara Dua Pilihan. Kami persilakan Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara. Selamat sahabat Pendeta. Baik, terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan oleh Gereja Sola Fide melalui Bapak Paul Hadi dan juga Pendeta Hence Rusli, dan saya senang untuk bisa bersama-sama berbakti bersama dengan saudara-saudara pada pagi Sabat Tuhan yang suci ini. Saudara, saya cenderung tidak akan berkhotbah, tetapi saya akan berbicara dari hati ke hati. Saya akan memberikan kesaksian apa yang saya alami, ya, apa yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu ketika saya terkena penyakit COVID-19, ya, dan ada 2 atau 3 penyerta dari COVID-19 ini yang mungkin membuat saya agak apa ya, kalau boleh saya katakan agak lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang hanya terkena penyakit COVID. Baik, boleh saya share screen? Ya, silakan Pak Pendeta. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Baik, kesaksian sembuh dari COVID-19, ya. Nah, pada tanggal 2 Desember 2020, saya berangkat ke Salatiga dan berangkat jam 6 pagi dan tiba di Salatiga itu jam 4 sore, ya. Saya bawa sendiri kendaraan saya, ya. Dan kemudian tanggal 3 Desember, hari Kamis, saya ikuti rapat sampai dengan jam 8 malam. Tetapi pada waktu saya pulang, tiba-tiba saya menggigil. Kenapa? Karena rupanya saya demam. Malam itu saya demam, ya. Dan hari Jumat pagi, saya rencananya pulang ke Jakarta, ya. Karena memang tadinya saya harusnya pergi ke Surabaya untuk melanjutkan rapat di sana, tapi saya pikir karena saya demam, lebih baik saya pulang. Tetapi ada yang memberi ramuan jahe, bawang putih, dan lain-lain, sehingga badan terasa segar. Akhirnya, Jumat siang, kami lanjut perjalanan ke Surabaya untuk ikut rapat pada hari Minggu, tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember. Namun, ya, saya ingat waktu hari Sabat tanggal 5 Desember, saya masih berkhotbah untuk anak-anak muda yang ada di Jawa Timur. Namun tanggal 6 Desember, demam, ya, demam lagi saudara. Dan ketika saya diperiksa oleh Dr. Advent ada di Lumajang, ya. Jadi tanggal 9 saya kembali ke Bandung dan di opname. Nah, di opname dari tanggal 9 sampai 13 Desember di RSA tifus, tetapi tifus pun tidak terlalu berat. Kemudian 2 kali di swab, hasilnya negatif, ya. Nah, Minggu pagi tanggal 13 Desember akhirnya saya pulang ke Jakarta. Tetapi malamnya saya kembali panas sekitar 38, sekian derajat. Sampai dengan Senin malam masih panas, panas yang tidak bisa turun. Hanya minum Panadol sebentar, naik lagi. Panadol sebentar, naik lagi. Sehingga Selasa subuh jam 2 pagi saya dijemput oleh ambulans ke Rumah Sakit Advent Bandung dan di swab hasilnya positif. Dan akhirnya saya harus diopname di Rumah Sakit Advent Bandung dari tanggal 15 sampai 24 Desember, ya. Jadi badan memang panas, bahkan hari Selasa malam itu badan saya panasnya sampai 39,7 derajat. Itu yang memakai alat apa itu? Gun, ya. Tapi kalau
pakai termometer biasa yang biasanya ditaruh di ketiak, mungkin panasnya bisa lebih dari itu. Sehingga saya diguyur oleh paracetamol 1 gram. Dan sejak itu suhu tubuh memang kisaran 36 sampai 37. Dan tubuh merasa lemah, sama sekali tidak ada selera makan, mual, sakit kepala, tidak sanggup duduk, agak sesak sehingga saya harus gunakan oksigen. Nah, saat merasa tidak kuat, ya, karena memang saya sudah 20 tahun, saudara. Saya ini tidak pernah sakit 20 tahun. Ya, paling sakit hanya flu-flu sedikit, kemudian tetap bisa kerja, tidak pernah bisa bangkit dari tempat tidur, ya. Dan saat itu juga, ya, memang beberapa bulan terakhir ini saya banyak menyelidiki tentang apa itu kasih karunia yang menyelamatkan, ya. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa kita semua diselamatkan semata-mata hanya oleh kasih karunia Kristus, ya. Jadi rupanya itulah yang mempengaruhi saya, ya. Saya begitu pasrah. Ya, saya juga tidak tahu ini pasrah atau menyerah, tetapi memang saya tidak lagi merasa takut untuk menghadapi kematian, ya. Bahkan saya sempat berpesan kepada anak bungsu saya satu-satunya wanita, yaitu Ani, saya katakan, kalau ada apa-apa dengan papa, tolong jaga mama, ya. Dan hari Sabat pun saya berbakti dengan semua anak-anak dan istri di ruangan isolasi itu, dan saya banyak berpesan kepada mereka. Dan penekanan saya adalah kita harus ke sorga. Saya katakan kepada anak-anak, ya, kepada menantu, ya, saya berterima kasih untuk mereka semua, dan tidak ada kerinduan saya lebih daripada menginginkan kalian semua ada di sorga. Ya, itulah dalam khotbah Sabat, ya, walaupun saya khotbahkan itu dengan mencucurkan air mata, ya. Saya juga tidak tahu kenapa, saudara. Saya rasa itu mungkin pesan yang terakhir untuk mereka, ya. Nah, ketika ada di kondisi sadar dan tidak sadar, saya dipilih dalam 2 pilihan, tidur dalam Tuhan atau bertahan. Nah, saudara, rupanya pada waktu dalam keadaan kritis yang demikian, ya, saya memang sangat dipengaruhi oleh apa yang saya khotbahkan, ya. Jadi rupanya di antara sadar dengan tidak sadar itu, ya, pikiran saya diisi dengan kata-kata saya sendiri dalam khotbah saya, ya. Saya sudah sering berkhotbah, khususnya, ya, bukan hanya sering, ya, setiap Sabat lah saya berkhotbah. Tidak berkhotbah saya pada hari Sabat, ya, bahkan terkadang 2 atau 3 gereja yang dilayani satu Sabat. Nah, itu rupanya mempengaruhi sekali pikiran saya. Ketika saya, seperti yang saya ungkapkan tadi, banyak membahas soal kasih karunia, menyelidiki itu, kemudian saya sangat yakin, kalaupun saya pergi, itu hanya tidur sementara, ya, sambil menantikan kedatangan Tuhan. Lalu saya juga ingat kepada apa yang pernah saya khotbahkan dalam Filipi 1. Tadi ayat saut-sautan yang kita sudah baca, mungkin kita buka Filipi pasal yang pertama, ya. Filipi pasal yang pertama, dimulai di ayat yang ke-21, ya. Coba kita buka Alkitab kita masing-masing. Di sana dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Rasul Paulus ini, saudara, sangat percaya bahwa kalau dia tetap hidup sementara dia ada dalam penjara pada waktu itu, dia katakan dia akan hidup bagi Kristus. Tetapi kalau dia mengalami kematian, itu adalah keuntungan bagi dia, ya.
Dalam beberapa terjemahan dikatakan lucre atau uang. Artinya itu yang dia kejar justru. Sementara kebanyakan orang mengejar uang di dunia ini, Paulus justru apa? Mengejar kematian. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-22 dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Nah, inilah yang ada dalam pikiran Paulus, saudara. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya. Jadi Paulus ada di antara dua pilihan. Memilih untuk pergi, tinggal, atau tidur di dalam Tuhan Yesus, atau memilih untuk bertahan dan tetap hidup. Ya. Kemudian di ayat yang ke-23, dia tegaskan lagi, aku didesak dari dua pihak. Ada dua pihak yang mendesak dia. Tetapi dia kemudian katakan begini, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi rupanya saudara, di antara dua pilihan ini, Paulus justru memilih untuk pergi dan diam bersama dengan Kristus. Dia memilih untuk meninggal dunia. Dia memilih untuk mati di dalam Kristus. Bahkan dia katakan, itu memang jauh lebih baik. Far better. Ya, memang jauh lebih baik. Itulah keinginan dia yang sesungguhnya. Tetapi di ayat yang ke-24 dia katakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena apa? Karena kamu. Nah, saudara, rupanya Paulus ketika dia memilih atau menginginkan kematian, karena dia sudah sangat yakin bahwa dia ada di dalam tangan Tuhan. Kalaupun dia mati, itu hanya tidur untuk sementara waktu. Ya. Dia begitu meyakini itu. Ya. Bukan hal yang menakutkan kematian itu. Bahkan sesuatu yang dia kejar. Sesuatu yang dia inginkan. Tetapi Paulus, ketika hatinya sudah dijamah oleh kasih karunia Tuhan, ketika pikirannya terarah kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi memang dua penekanan Paulus dalam setiap khotbahnya. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Dua hal itu diyakini dengan sangat kuat oleh Rasul Paulus. Nah, ketika hal itu sudah dirasakan, dialami, diyakini, bahkan dihidupkan di dalam hidupnya, karena kasih karunia Tuhan itu bukan hanya mengampuni kita dari dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi juga memberikan kesanggupan bagi kita untuk meninggalkan dosa. Inilah kasih karunia Tuhan, saudara. Ya. Dan Paulus sudah alami itu. Dia tidak takut untuk menghadapi kematian. Namun, dia tahu bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk umat-umat Tuhan. Dia hidup untuk Kristus. Jadi, dia dengan penuh keyakinan, kalaupun jauh lebih baik untuk tinggal bersama dengan Kristus, tetapi lebih perlu, saya tekankan sekali lagi, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Bahkan dengan sangat yakin dia katakan di ayat berikutnya, dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu lagi. Ya, supaya apa? Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nah, di antara dua pilihan ini, saudara, Paulus memilih untuk kembali kepada orang Filipi. Nah, kembali kepada apa yang saya alami, saudara. Saya merasa bahwa saya dikuatkan untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah karena doa dari istri, anak-anak, keluarga, bahkan saudara-saudara seiman. Saya yakin di luar kamar saya sana, ada ratusan, bahkan ribuan orang berdoa. Dan saya juga hati saya dijamah oleh kebaikan dari teman-teman ya yang mengirimkan obat, makanan, minuman, bahkan dari Jakarta. Bahkan sampai saat ini di masa pemulihan, teman yang sangat baik hati yang memberikan perhatian yang luar biasa ya. Dan saudara tahu, ketika saya waktu itu memang sudah 4 hari ya saudara ya, maaf kalau saya katakan saya tidak bisa ke belakang ya. Lalu Pak Paul Hadi mengirim obat-obatan dan juga ada VCO di sana. Oh, langsung saya minum 2 sendok, 3 sendok ya. Apa yang terjadi saudara? Saya bisa ke belakang dengan lancar. Kemudian disitulah mungkin saya katakan turning point, di mana saya merasa badan agak lebih segar, ya, lebih bersemangat saudara. Ajaib itu, ya. Terima kasih untuk Pak Paul Hadi yang sudah mengirim obat-obatan khususnya VCO kepada saya, ya. Dan saya tahu bahwa ada banyak doa-doa yang dilayangkan, ya. Kemudian saya juga ingat ketika saya sering katakan di dalam khotbah saya, kita harus ke sorga. Maka kata kita bukan hanya saya sendiri. Saya harus hidup kembali untuk mereka. Saya harus kembali hidup untuk istri saya, untuk anak-anak, menantu, cucu-cucu, orang tua, adik, keluarga besar, teman-teman di kantor, bahkan umat Tuhan di seluruh permukaan bumi ini, khususnya yang ada di Uni Indonesia kawasan Barat, ya, termasuk saudara yang ada di Solavido, ya. Dan saya juga ingat bahwa saya masih punya keluarga yang perlu ditolong, ya. Beberapa keponakan bergantung uang kuliahnya, uang sekolahnya kepada saya, ya, bahkan beberapa keluarga juga, ya. Jadi kerinduan untuk menolong dan menjadi berkat itu juga saudara, itu yang menyanggupkan saya untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk tidak menyerah, untuk tidak pasrah dengan mengatakan Tuhan tidak apa-apa, saya sudah siap. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah saya, ya. Saya berubah saudara dari pemikiran dan kata hati yang demikian kepada keinginan untuk apa? Hidup kembali. Rupanya mengingat orang-orang yang kita kasihi, bahkan mengasihi kita, itu membuat daya juang untuk hidup besar. Saya tidak katakan saudara bahwa mereka yang meninggal dunia tidak memikirkan mereka yang mengasihi mereka, tidak, bukan itu maksud saya, ya. Tetapi inilah keadaan yang saya alami. Saya menginginkan hidup supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Dan itu dimulai di dalam rumah, ya, di dalam gereja, di tempat bekerja, bahkan dimanapun saya berada. Bahkan saya juga ingat kepada murid pendalaman Alkitab, ya. Saya punya beberapa murid yang saya ajar kelas Alkitab, pendalaman Alkitab, ya, dan semoga dalam waktu dekat ini bisa dibaptis. Saya ingat kepada mereka, saudara. Saya tidak pikirkan,
kan masih banyak pendeta yang bisa ajar. Nanti pasti diteruskan oleh pendeta lain. Tidak, saudara. Ya. Jadi, atau keluarga yang perlu ditolong, biarlah nanti mereka juga ada yang lain yang menolong. Tidak. Ya. Saya ingin untuk apa? Menjadi berkat. Ya. Saya ingin digunakan oleh Tuhan. Ya. Sama sekali saudara tidak ada pemikiran, oh sayang, itu jabatan di kantor uni atau apalah itu. Tidak ada pikiran saya ke sana, saudara. Sama sekali tidak ada. Tetapi justru memikirkan orang-orang yang saya kasihi, teman-teman yang saya kasihi, dan juga mengasihi saya. Ya. Nah, saudara, inilah pengalaman yang menyanggupkan saya untuk bersemangat. Ya. Saya selalu ingat kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Dan saya pikir saya belum banyak berbuat apa-apa untuk umat Tuhan supaya mereka tergerak untuk ke sorga. Mereka merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dan Paulus ya, benar-benar memberikan inspirasi bagi saya ketika dia memilih untuk tetap hidup supaya kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena memang saudara, bagi Paulus tidak ada hal yang paling menyenangkan kecuali dia melihat umat-umat yang digembalakan ada di sorga. Paulus membangun tabiat Kristus, tabiat sorga dengan lebih menyempurna dari hari ke hari. Kenapa? Karena dia mempunyai beban yang istimewa untuk membawa orang lain ke sorga. Saudaraku, kita harus ke sorga. Jangan pernah tukar sorga dengan apapun di dunia ini. Alasan kenapa saudara dan saya dilahirkan di muka bumi ini adalah supaya kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Tidak ada alasan lain. Apalagi pada waktu saudara dan saya sudah dipanggil untuk menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Alasan yang paling kuat adalah supaya kita ke sorga. Sebelum saya meneruskan ini, saudara, saya senang untuk menyampaikan satu lagu yang dikarang oleh seorang anggota kita, Bapak Supadi, ya, yang kiranya boleh menguatkan kita. Ya, saya akan akhiri nanti dengan beberapa hal lagi, dan sebelumnya saya ingin supaya kita boleh menikmati lagu ini. Kita semua lahir di dunia, disiapkan untuk masuk surga, untuk hidup selama-lamanya, bahagia di sana. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus
harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Oke. Baik, terima kasih saudara. Jadi ada pertanyaan yang muncul, yang timbul kepada saya. Dalam pertanyaan itu dikatakan begini, pendeta, kalau kita harus ke sorga, apa sumbangsi kita bagi kehidupan manusia yang ada di bumi ini? Rupanya teman saya ini sangat dipengaruhi oleh kenyataan peristiwa di tahun 1844 ketika umat-umat yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan pada waktu itu lari ke gunung-gunung, memisahkan diri dari manusia pada umumnya dan tidak peduli lagi kepada kehidupan di dunia. Ya. Mereka tidak memberikan sumbangsih kepada kehidupan di dunia ini bagi orang-orang supaya mereka juga menjadi pewaris kerajaan sorga. Mereka tidak peduli, mereka hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Apa, sekali lagi pertanyaannya, sumbangsi kita? Saudaraku, justru ketika kita memikirkan sorga, justru ketika kita menguatkan hati untuk menjadi pewaris kerajaan sorga, dengan mengatakan bahwa kita harus ke sorga, justru pada waktu itulah kita sedang mempunyai keinginan yang kuat juga untuk membangun tabiat sorga, untuk membangun tabiat Kristus. Jadi kalau kita sedang berbicara mengenai kejujuran, maka pewaris kerajaan sorga itu, mereka yang merindukan sorga itu adalah orang-orang yang sepantasnya paling jujur di dunia ini. Ketika kita berbicara soal belas kasihan, maka orang-orang yang merindukan sorga, yang memiliki hati yang terangkat ke sorga, justru adalah mereka yang paling berbelas kasihan untuk menolong orang lain. Saya percaya di jemaat Sola Fide, ada umat-umat Tuhan yang punya belas kasihan yang luar biasa, yang menginginkan supaya kita semua sehat, memberikan bantuan, obat-obatan, dan hal-hal lain. Ya. Terima kasih jemaat Sola Fide. Ya. Dan berbicara soal pengampunan, orang-orang yang mau ke sorga itu adalah justru orang-orang yang paling mudah untuk mengampuni, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena mereka sangat yakin bahwa kehidupan mereka pun sudah diampuni oleh Tuhan. Mereka telah menerima pengampunan yang sempurna, sehingga pengampunan yang sama mereka juga berikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada mereka. Orang-orang yang memfitnah mereka. Mereka tidak mau menyimpan sakit hati. Mereka tidak mau menyimpan hal-hal lain yang menghalangi mereka ke sorga. Saudaraku, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan sudah lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Tuhan mau untuk terus melakukannya bagi saudara dan saya. Dia senang untuk menuntun tangan kita. Mungkin saya pernah sampaikan dalam khotbah saya, tapi saya ingin mengingatkan kembali. Ini ayat yang terakhir di dalam Yohanes Fatsal yang ke-10. Yohanes Fatsal yang ke-10 mulai ayat yang ke-27. Ya. Di sana dikatakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kemudian Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, ayat ini memberikan jaminan keselamatan yang luar biasa.
Saya pikir tidak ada ayat lain yang memberikan jaminan sekuat ayat ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara dan saya yang adalah domba-domba Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, menurut kepada perintah Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan katakan, aku mengenal mereka, dan mereka, saudara dan saya, mengikut Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan kita pasti tidak akan binasa. Ya. Kenapa? Karena tangan kita dipegang oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara tahu berapa kuat tangan Tuhan Yesus? Kekuatan tangan Tuhan Yesus ini adalah kekuatan semesta alam. Karena semesta alam keluar dari tangan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4 saudara akan baca di sana bahwa tidak ada satupun yang jadi, ya, kecuali oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dan saudara tahu berapa luasnya alam semesta ini? Ya. Alam semesta ini terdiri dari 170 miliar galaksi. Ya. 170 miliar saudara. Setiap galaksi itu mempunyai bintang-bintang yang beragam jumlahnya. Galaksi yang terkecil hanya mempunyai 10 juta bintang. Galaksi yang terbesar mempunyai 100 triliun bintang lebih. Ya. Jadi saya tidak tahu berapa luas semesta alam ini. Ya. Dan semuanya itu keluar dari tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dengan sangat pantas dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Dan belum puas untuk menyatakan itu, Tuhan di dalam ayat yang ke-29 dia katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudaraku, jaminan bahwa kita adalah pewaris kerajaan sorga, bahwa kita harus ke sorga adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan mengatakan, satu tangan kita dipegang oleh Tuhan Yesus, dan satu tangan kita dipegang oleh Allah Bapa. Dan mereka katanya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Tangan siapa yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Bapa dan dari tangan Tuhan Yesus? Tidak ada saudara, tidak ada. Ya. Kecuali saudara dan saya mengatakan, Tuhan, lepaskan tanganmu dari tanganku. Saudaraku, pilihlah kehidupan sorga, pilihlah kehidupan kekal, dan biarkan tangan Allah Bapa dan tangan Tuhan Yesus menggenggam kita sampai kita tiba di dalam kerajaan sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk renungan dan kesaksian yang sudah disampaikan kepada kita seluruhnya, di mana kita sudah mendapatkan teguran dan himbauan. Ya, mari kita membangun tabiat surgawi agar kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tadi lagu spesial di dalam khotbah sudah disampaikan kepada kita, bahwa kita harus hidup di sorga, bahagia selama-lamanya, karena di sanalah rumah kita. Jadi kita tinggal di dunia, dunia bukan rumah kita. Jadi kita harus ke sorga, karena kebaikan kasih karunia Tuhan akan membawa kita dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus ke sorga. Terima kasih Pendeta Sitorus untuk roti hidup yang telah dibagikan kepada kami jemaat Sola Fide. Dan untuk menutup perbaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 438. Aaron akan memimpin kita di dalam lagu, dan setelah itu nanti doa tutup, kami undang juga sekali lagi Pendeta Sitorus untuk berdoa bagi kita semua. Silahkan Aaron. Sebagai lagu tutup, kita buka lagu Sion nomor 438, Tuhan selalu pimpin aku. Tuhan selalu
mana boleh aku sangka Tuhan yang tulus, damai surga hidup suci oleh iman padamu, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku, lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku, meski takut aku rasa dan lemahlah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya, nanti kelak di dunia baru aku hidup selamanya dalam surga kota suci dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam sorga, ketika kami memanggil Engkau sebagai Bapa yang ada di sorga, biarlah seluruh perasaan kami, hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh segi hidup kami terangkat ke sorga. Kami bersyukur Bapa, pengalaman Rasul Paulus ketika membuat pilihan, dia selalu memilih untuk hidup menggembirakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Ketika dia meyakini akan keselamatan yang pasti yang sudah menjadi bagian hidupnya, dia terus memilih untuk melakukan sesuatu menjadi saluran berkat Tuhan bagi umat-umat Tuhan, bahkan juga tulisannya menjadi berkat bagi umat Tuhan sampai saat ini. Oh Bapa, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali. Tidak perlu bagi kami sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan gentar dan takut menghadapi kematian. Tetapi pada saat yang sama, kami diminta untuk menjaga tubuh kami sehat. Kami diminta untuk menghidupkan kehidupan yang sehat, supaya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, di dalam rumah kami, di dalam gereja kami, di tempat di mana kami bekerja, bahkan di tempat dimanapun kami berada. Biarlah berkat pemeliharaan kasih sayang dan kuasa sorga boleh menjadi bagian dari umat-umat Tuhan, mulai dari gembala, tua-tua jemaat, semua pegawai gereja, bahkan semua anggota gereja. Engkau berkati umat Tuhan yang ada di jemaat Sola Fide ini. Peliharakan mereka, jauhkan mereka dari segala marbahaya, dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Berikan kepada mereka hati yang tenang bersama dengan Tuhan, dan kepasrahan, penyerahan yang lebih menyempurna dari waktu ke waktu. Dan kami bersyukur Bapa, karena kami diingatkan kembali
ketika kami diizinkan oleh Tuhan untuk tetap menjalani kehidupan ini, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kuasa dan kasih sayang sorga terus mengilhami kami dan menyanggupkan kami untuk bertumbuh mengarah kepada kesempurnaan tabiat Tuhan Yesus. Saudara, umat-umat Tuhan, jemaat Sola Fide dan juga saudara yang sudah terhubung dengan Zoom ini atau aplikasi lainnya, pada saat ini saya senang untuk mengucapkan kembali kata-kata berkat yang pernah diucapkan oleh seorang imam di masa yang lalu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, saudara-saudara, kami menghimbau kita semua boleh membuka video kita, dan sebelum kita nanti masing-masing mengucapkan terima kasih, kita dengarkan dulu bila ada pengumuman dari pendeta. Kami persilakan pendeta. Ya, selamat sahabat semuanya, mewakili jemaat Sola Fide. Selamat sahabat. Sangat berterima kasih kepada pimpinan kita, Pendeta Sitorus, yang sudah melayani dalam kesaksian dan pelayanan firman Tuhan yang menguatkan kita.